Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 diselenggarakan oleh Kemendagri hari ini dan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Lantas apa saja poin sorotan dan langkah nyata pemerintah yang termaklumat dalam Rakornas ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya. Halo, selamat sore Pak Bima, apa kabar Pak Bima? Selamat sore, alhamdulillah baik. Baik, terima kasih atas waktu Anda. Boleh kami ketahui saat ini Pak Bima masih berada di Sentul atau sudah meninggalkan lokasi acara Pak Bima? Masih berada di Sentul. Baik, terima kasih atas waktu luangnya hari ini ya Pak. Pak, kami ingin mengetahui sebenarnya apa saja sorotan utama yang menjadi fokus dalam Rakornas 2026 yang digelar oleh Kemendagri hari ini. Rakornas ini sejarah ya, jadi dalam 3 hal ini berbeda dengan event yang ada sebelum-sebelumnya. Pertama adalah melibatkan peserta yang sangat masif, tidak saja kepala daerah, tapi ada jajaran TNI, Polri, kemudian juga Bank Indonesia, BPS gitu ya. Yang kedua, Presiden memberikan arahan secara lengkap, sangat lengkap gitu. Jadi dari setting geopolitik, global politik, sampai kemudian data-data statistik ekonomi sosial politik dalam negeri. Dan yang ketiga, Presiden berbicara secara total itu 5 jam. Dalam catatan kami belum pernah rasanya Presiden berbicara sepanjang ini. Ya, panjang. 2 jam sesi sebelum Isoma, dan setelah break waktu sholat dan makan siang, beliau lanjut lagi memberikan arahan sampai 3 jam kemudian. Jadi total 5 jam. Wow. Oke, baik, berarti acara ini cukup lengkap ya Pak. Jadi sampai untuk arahan sendiri sampai 5 jam. Lantas dari arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, ke depannya Rakornas 2026 ini dapat memperkuat sinergitas itu antara pemerintah pusat dengan daerah itu akan seperti apa Pak Bima? Bisa Anda jelaskan? Ini yang berbeda. Jadi beliau tidak langsung memberikan arahan untuk hal sifatnya teknis seperti sinergi koordinasi. Tapi beliau mulai dulu dari cara pikir, dari ideologi, dari cara kita memandang kondisi saat ini. Jadi ini kepala daerah ini kan memerlukan perspektif baru. Benar. Apa dampak dari geopolitik, kondisi global, dan Indonesia harus seperti apa. Ini penting sekali. Presiden menjelaskan langkah-langkah politik luar negeri kita dan dampaknya bagi kita. Yang kedua kemudian, ini Presiden menguatkan komitmen semua. Beliau katakan misalnya dalam hal pemberantasan korupsi, tidak ada tebang pilih, pandang bulu, backing-membackingi. Beliau ingin semua bergerak, bertindak, mengeluarkan kebijakan atas kepentingan semua. Dan apabila itu tersangkut kasus, maka apapun partainya, ya beliau serahkan pada proses hukum gitu. Ini agak panjang disampaikan oleh beliau. Ini porsinya agak banyak, beliau bercerita tentang pemberantasan korupsi. Berikut data dan seperti apa. Dan yang terakhir adalah tentu beliau sampaikan program prioritas, tapi bukan saja instruksi tentang apa yang harus dilakukan, tapi mengapa kebijakan prioritas itu diambil, mengapa ada MBG, mengapa ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, sekolah terintegrasi, Popdes gitu. Jadi semua berada dalam frekuensi berpikir yang sama, dan tinggal kami, tugas dari Kemendagri untuk memastikan bahwa semua itu dikoordinasikan dengan baik di lapangan. Baik, sesuai dengan petnya lah ibaratnya seperti itu ya Pak Bima, ada terkait ideologi, setelah itu komitmen, setelah itu juga ada program-program prioritas yang dijalankan dengan alasan-alasannya apa saja urgensinya, seperti itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Lantas kalau kita berbicara terkait urgensi juga Pak, di tengah tantangan geopolitik yang saat ini terjadi, secara tidak langsung tentunya pasti berpengaruh pada kondisi di tanah air. Akankah program-program prioritas dari pemerintah ini dapat berjalan secara maksimal dengan tantangan yang ada, atau ada sebagian program yang terpaksa ditunda atau bahkan dihentikan? Apakah Presiden Prabowo sempat menyatakan hal tersebut terkait hal ini? Yang pertama, beliau menguatkan optimisme kita bahwa situasi memang tidak mudah, tapi dengan kebersamaan, dengan sinergi, itu bisa kita hadapi itu. Dan yang kedua, beliau itu menyampaikan perspektif yang tidak biasa. Artinya tidak kaku sekali. Artinya bagaimana menggenjot PAD, bagaimana mencari sumber-sumber baru bagi APBD dan APBN, apa yang harus dilakukan, efisiensinya di sektor mana saja. Karena beliau kuasai data.
Data itu beliau paham betul seperti apa, baik APBN, APBD, kemudian kredit yang dikucurkan oleh Himbara dan lain-lain gitu ya. Jadi beliau melihat memang ada tantangan di satu sisi, tapi di sisi lain ada langkah-langkah out of the box, ada langkah-langkah yang tidak biasa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu, sehingga kebutuhan untuk program prioritas yaitu bisa dicukupi dan realistis begitu. Oke, baik. Tadi sempat disinggung terkait APBN yang terus dioptimalkan dan juga ada beberapa efisiensi yang dilakukan. Lantas untuk APBN ini nanti akan arahnya seperti apa, Pak? Untuk optimalisasinya dan juga untuk efisiensinya akan dalam hal-hal apa saja? Apakah ada informasi terkait tersebut, Pak Bima? Presiden menyampaikan kepada kami tentang apa yang beliau sebutkan sebagai seni mengelola negara. Di situ ada bagaimana mengelola APBD secara prudent, APBN. Setiap rupiah yang dikucurkan harus bermanfaat bagi rakyat dan harus dirasakan. Kemudian bagaimana mencari sumber-sumber pendapatan nasional yang baru, daerah yang baru, begitu ya. Jadi lebih kepada logika dasar mengelola uang rakyat agar kembali ke rakyat. Dan beliau sampaikan juga apabila kita betul-betul bisa menekan korupsi, mendorong efisiensi, maka akan banyak sekali yang bisa dilakukan oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang betul-betul bisa dirasakan oleh warga dalam sektor yang paling mendasar, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan misalnya. Baik, berarti uang rakyat untuk rakyat ya Pak, kurang lebih seperti itu. Nah Pak Bima, kita akan bergeser sedikit nih terkait pembukaan Rakornas sendiri. Presiden Prabowo Subianto sempat membahas terkait sosok pemimpin yang baik. Nah, kira-kira ini bagaimana langkah transformasi taklimat ini yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menguatkan langkah pemerintah pusat dengan daerah? Mengingat terkadang kan masih ada perbedaan tuh Pak Bima, arah pandang politik ataupun juga bahkan tidak dipungkiri ada pejabat-pejabat daerah yang nakal mengutamakan kepentingan pribadi. Bagaimana Anda melihat ini? Sinergitasnya akan seperti apa dengan hal tersebut? Jadi kami melihat yang paling sekarang ini ingin betul Bapak Presiden menyampaikan kepada seluruh pejabat adalah pada tataran ideologi. Kita ini ada di mana? Bukan ideologi yang berpihak pada pemodal, bukan ideologi yang bisa disetir oleh asing, ideologi yang langsung fokus kepada kebutuhan warga yang paling mendasar. Itu agak panjang juga beliau berbicara di situ. Karena kalau tanpa paham ideologinya, nggak bisa kita kemudian mengharapkan para kepala daerah itu menjiwai itu. Itu pertama. Yang kedua, Presiden menggunakan bahasa-bahasa kebersamaan, sinergi, efisiensi. Ini artinya apa? Kita itu kan punya banyak target program prioritas dan banyak satgas. Nah, namun beliau dorong agar ini akan lebih efektif. Harus lebih efektif. Artinya tidak. Jadi istilah beliau begini, ciri-ciri orang bodoh adalah melakukan hal yang sama untuk mengharapkan hasil yang berbeda. Kira-kira begitu. Nah artinya kita kalau ingin target pertumbuhan ekonomi di atas 5-7%, kemudian menggapai bonus demografi, maka nggak bisa dengan cara-cara biasa-biasa saja. Nggak bisa. Harus dengan cara yang agak berbeda. Kalau dengan cara-cara biasa saja, hasilnya juga akan biasa. Ini yang beliau betul tadi ya, selama 5 jam beliau menyampaikan arahan pidato tadi. Baik, tentunya harapannya tidak setengah-setengah optimalnya ya Pak ya. Jadi kalau melakukan hal setengah-setengah hasilnya juga setengah-setengah, tapi kalau optimal ya hasilnya optimal, kurang lebih seperti itu. Nah Pak, kalau kita berbicara tadi sempat disinggung juga terkait ideologi. Ideologi adalah pemahaman yang lebih dalam agar bisa meresap kepada orang-orang yang hadir atau tokoh-tokoh yang hadir dalam Rakornas 2026 kali ini. Ideologi ini berbicara juga terkait nilai seseorang untuk bisa mengedepankan arah kepemimpinannya untuk rakyatkah atau untuk pribadinya. Namun yang terjadi beberapa ada kepala daerah yang terjerat OTT. Apakah dengan maklumat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi harapan dan juga jaminan kedepannya dari para pemimpin daerah ini untuk tidak nakal atau sampai terjerat OTT seperti itu? Pemerintahan yang bersih dari korupsi itu kan memerlukan keteladanan.
memerlukan satunya antara lisan, perbuatan, dan kebijakan begitu. Oke. Kalau di atas bersih kuat, maka komitmennya akan kuat. Jadi presiden sebagai, ini beliau juga ulang beberapa kali, sebagai pimpinan tertinggi, sebagai panglima tertinggi, itu komitmennya sudah jelas. Jelas ya, Jadi oke. ada tafsiran-tafsiran dari anak buahnya itu yang berbeda, dari segala unsur begitu. Jangan lagi berani untuk berbeda, jangan lagi berani untuk merampok suara rakyat, karena saya tidak akan segan-segan mengambil langkah tegas begitu. Ya, berarti ada langkah tegas. Ya, sinyal-sinyal itu yang disampaikan oleh Presiden. Oke, berarti langkah tegas, ada jaminan bersih, adil, dan juga jujur bagi pemimpin daerah ke depannya setelah mengikuti Rakornas 2026. Nah, kita akan bergeser lagi Pak Bima, terkait target dari program pemerintah ini yang sedang berjalan. Di antaranya adalah menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan. Setelah itu target pertumbuhan ekonomi tumbuh hingga 8%. Lantas, seberapa besar nih Pak pengaruh Rakornas 2026 dapat merealisasikan target pemerintah pusat yang bersinergi dengan pemerintah daerah? Rakornas ini kan bukan akhir. Rakornas ini kan rangkaian dari proses konsolidasi kita. Ini adalah penguatan ideologi. Babak-babak berikutnya adalah nanti tentu yang selama ini sudah berjalan, ada Satgas Koperasi Desa, ada Satgas MBG, ada Satgas yang fokus juga pada sampah gitu ya. Nah ini kan tentu kita kawal bersama. Ini tadi Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa semua stafnya ini bekerjanya sangat keras, bahkan ada yang sakit-sakit dan sebagainya. Nah ini beliau minta tolong diatur lagi supaya ritme kerjanya betul-betul efektif lah, kira-kira begitu. Nah artinya sekarang bagaimana setelah penguatan-penguatan secara ideologi ini ditindaklanjuti agar bisa lebih kuat lagi sinergi, kolaborasinya lagi, dan eksekusi sembari terus diawasi oleh beliau. Beliau ini sampaikan ya bahwa beliau memantau semua, mengetahui seluruh data, dan secara rutin. Ya tadi pun di sela-sela acara, beliau sempatkan untuk memimpin rapat Satgas Bencana. Update perkembangan bencana. Baik, berarti ada banyak poin yang disorot dalam Rakornas 2026 di Sentul ini tadi, dan banyak yang harus disinergitaskan atau dibersatukan lagi untuk kedepannya menjadi lebih baik dalam memimpin Indonesia ataupun juga daerah. Lalu Pak Bima, dalam forum Rakornas 2026 ini, apa saja sih Pak poin-poin evaluasi dalam program pemerintahan yang berjalan kurang lebih 1 tahun terakhir ini? Adakah poin tersebut yang dibahas juga Pak Bima? Ya, dalam pertemuan tertutup tadi tentu ada data-data dari hal-hal yang masih belum tercapai, dan data yang menurut beliau itu harus dikoreksi, diperbaiki begitu ya. Dan bagi kami ya itu penyemangat ya. Artinya semua menjadi paham bahwa Presiden itu mengupdate, bahwa Presiden itu memonitor seluruh perkembangan data-data tadi. Baik, tentunya, tapi nggak bisa dibocorin nih Pak, apa saja poinnya? Ya namanya pertemuan tertutup kan. Ya untuk spill sedikit untuk rakyat, siapa tahu bisa jadi oh ternyata ada poin-poin ini yang benar-benar diawasi seperti itu Pak Bima. Tertutup ya Pak? Ya saya kira semua program prioritas itu kan ada capaian yang baik, tapi ada hal-hal yang perlu dikoreksi gitu ya. Ya sama seperti ada kepala daerah yang berprestasi, tapi ada kepala daerah yang terjerat korupsi. Iya benar. Tapi itu kan beliau kuasai semua, beliau paham semua, dan beliau ingatkan lagi satu persatu seperti itu. Oke, berarti ada reminder lagi, setelah itu ada beberapa poin evaluasi yang memang secara tertutup, belum bisa dibuka untuk publik, namun suatu saat pastinya akan disampaikan kepada rakyat, karena informasi yang disampaikan dari pemerintah tujuannya adalah untuk rakyat. Kurang lebih seperti itu ya Pak Bima. Baik, Pak Bima Arya, Wakil atau Wamendagri Republik Indonesia, Bima Arya, terima kasih atas waktu Anda. Dan salam sehat untuk Anda Pak Bima Arya, selamat kembali bertugas di acara Rakornas 2026.